Hari ini kita akan mencari hikmah dari dongeng yang berjudul Si Tukang Semir Naik Haji. Judulnya apa? Si Tukang Semir Naik Haji. Pada suatu tempat tinggallah seorang tukang semir. Nah, si tukang semir ini hidupnya tidak mewah, alias sederhana, dan dikategorikan orang miskin. Kenapa kok disebut orang miskin? Karena mau makan saja susah, nggak punya uang untuk beli makan, untuk beli lauk, untuk jajan nggak punya uang. Nah, kalau mau makan hari ini harus kerja dulu. Kerjanya apa? Tidak tentu. Yang pasti si tukang semir ini punya keahlian, yakni membersihkan sepatu, membersihkan sepatu yang basah, anak-anak, membersihkan semir. Hanya disebut tukang semir. Walaupun hidupnya sederhana, tapi tukang semir ini rajin beribadah. Nah, contoh ibadah apa saja coba sebutkan? Sholat, ngaji, apalagi berzikir, contoh-contoh ibadah. Puasa. Nah, si tukang semir ini rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin berzikir. Walaupun pekerjaannya tidak pasti, kadang satu hari tidak ada yang mau menyemirkan sepatu, kadang 2 hari, 3 hari. Tapi nggak makan, nggak? Iya, kasihan sekali deh. Makan, mau makan aja susah. Makanya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Selain itu, saat tidak menyemir sepatu, yang digunakan untuk beribadah, untuk sholat subuh, sholat apa lagi? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sehari berapa kali? 5 kali. Rajin sekali si tukang semir ini. Nah, makanya dia sering ke masjid, bersih masjid itu. Hanya Allah sangat mencintai orang yang rajin beribadah. Si tukang semir pun tidak menyerah. Selain setiap hari bekerja, dia selalu menyisihkan sedikit uangnya untuk ditabung, karena dia punya cita-cita, yakni ingin pergi haji. Apa mungkin ya, karena mau makan saja susah, masa mau pergi haji? Padahal pergi haji harus naik apa? Pesawat. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat kan rugi di akhirat. Siapa yang tidak zakat oleh Allah dilaknat. Walaupun orang miskin, tapi si tukang semir rajin beribadah, balik ke masjid. Ya, mau menyisihkan sedikit uangnya. Lama-lama bekerja, nabung lagi, bekerja lagi, nabung lagi. Akhirnya terkumpul banyak. Dihitung-hitung, kok ini cukup ya untuk pergi haji? Wah, perlu berapa lama itu mengumpulkan? Lama sekali deh. Akhirnya dihitung, kok cukup? Ya sudah, aku mau mendaftar untuk pergi haji. Nah, saat mau pergi haji mendaftar, tiba-tiba ada saudaranya yang datang. Pak, aku tukang semir. Ini keluargaku ada yang sedang sakit. Kamu punya uang enggak? Aku mau pinjam untuk pengobatan. Nah, si tukang semir berpikir, wah gimana ya, kalau aku pinjamkan uangnya, aku nggak jadi pergi haji. Tapi kalau nggak aku pinjamkan, kasihan nggak bisa berobat. Nanti sakitnya tambah parah, bisa meninggal. Akhirnya dia berpikir, ya sudah, aku pinjamkan saja uangnya untuk berobat. Nah, akhirnya si tukang semir itu meminjamkan uangnya ke tangganya tadi yang sedang sakit tadi. Akhirnya tidak jadi pergi haji. Tapi dia tetap rajin beribadah, sholat 5 waktu di masjid, terus rajin ngaji juga. Tapi dia yakin dalam Quran surat Al-Imran ayat 146 dijelaskan, wallahu yuhibbus shabirin, dan Allah mencintai orang yang sabar. Nah, ini berkat kesabaran si tukang semir. Nah, akhirnya ada suatu tempat, ada seorang yang kaya raya. Yang juga kaya, mau haji berkali-kali, bebas, duitnya banyak sekali, haji 1 kali, besoknya lagi umroh, tahun berikutnya haji lagi, umroh lagi, berkali-kali. Tapi hatinya tidak tenang orang kaya tersebut.
pergi haji saat tidur orang kaya ini tadi bermimpi. Di dalam mimpinya ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum wahai Nabi. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Saya hidupnya tidak tenang wahai Nabi. Kenapa ya? Padahal saya sering pergi haji dan umroh, tapi hidupnya tidak tenang. Wahai Nabi, siapakah yang hajinya bisa mabrur? Mabrur itu apa? Baik diterima oleh Allah. Dia bertanya sama Nabi, siapa hajinya yang diterima oleh Allah? Lalu jawab Nabi Muhammad, si tukang semir. Terus orang kaya tersebut terkejut, tukang semir? Kok tukang semir bisa naik haji? Padahal kan mereka orang miskin, nggak punya uang. Akhirnya dia terbangun dari tidurnya, besok paginya mencari tukang semir di sekitarnya. Ada nih tukang semir di sekitar sini. Nah akhirnya ketemu di pinggir jalan, oh itu ada tukang semir di dekatnya. Nah itu tukang semir, apakah kamu pernah pergi haji? Tidak pernah, hai orang kaya. Aku tidak punya uang untuk pergi haji, katanya. Tapi kata Nabi Muhammad, kamu mendapat pahala pergi haji. Alhamdulillah, kata tukang semir itu. Ternyata uang yang kemarin saya berikan ke teman, ke tetangga yang sedang berobat, dan saya tidak pergi haji, ternyata dihitung oleh Allah pergi haji. Pahalanya sama dengan orang pergi haji, gara-gara membantu tetangganya yang ingin berobat, yang sakit. Padahal pergi haji sahurnya harus berapa? Harus banyak, harusnya uang naik pesawat, di sana harus beli makanan dan sebagainya, beli baju, uangnya harus banyak. Tapi si tukang semir walaupun tidak pergi naik pesawat, itu pahalanya pergi haji. Gara-gara apa? Keikhlasannya membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah, hikmahnya apa? Yang pertama, kalau kita dekat dengan Allah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin berzikir, maka akan dimudahkan oleh Allah hidupnya. Walaupun orang tidak punya, orang mesti bisa makan sehat, tidak sakit-sakitan. Yang kedua, adalah orang yang sabar. Sabar di mana, Mbak? Ini si tukang semir tadi. Mau pekerjaannya hanya menyemir sepatu orang, tapi sabar, tidak menggerutu. Tukang semir tidak menggerutu, dia tetap bersyukur. Karena sering bersyukur, dia dicintai oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menabung tadi. Sedikit lama-lama bisa banyak. Hikmah yang ketiga apa? Karena sering membantu orang dengan ikhlas, maka dibantu juga oleh Allah, dihitung pahalanya pergi haji, walaupun aslinya tidak pergi haji. Di akhir ada catatannya, si tukang semir naik haji mabrur. Pahalanya ada tulisannya di sana, walaupun tidak pergi haji. Lihat di lagunya, saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqabah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Si tukang semir tidak berlari-lari dari Sofa ke Marwah, tidak berkeliling-keliling Ka'bah, tidak sa'i, tidak tahalul, tapi mendapat pahala sa'i tahalul. Dia berkeliling Ka'bah, mendapatkan pahala gara-gara apa? Keikhlasan yang membantu orang lain. Makanya kita juga harus menirunya, mencontohnya. Kalau membantu orang lain harus